Bapak Ibu guru dan karyawan serta para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk merasakan berkat-Nya. Terbukti kita masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Bersama-sama kita akan membangun ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun PPPK Petra yang ke-69. Maka dari itu, marilah kita bangkit berdiri dan mengambil saat hening. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Marilah kita bersama-sama memujikan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan yang kelima, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah syukur ini kita sambut dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber pertolongan kita. Kasih setia dan keramahannya senantiasa menuntun hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Syukur atas kemurahan Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Amin. 69 tahun lamanya waktu yang diberikan Tuhan untuk PPPK Petra. Selama itu juga Tuhan menunjukkan kepada kita cinta dan karyanya di tengah lembaga ini. Betapa bahagianya kami menerima cinta yang besar ini. Cinta Tuhan, cinta yang memberi harapan, cinta yang penuh pengampunan, cinta yang tak pernah padam menerangi kehidupan. Mari bersama kita pujikan lagu pujian yang berjudul Ku Berbahagia. Ku
Saudara-saudara, marilah kita ambil saat hening sejenak. Ketika kami menilai hidup kami, tidak sedikit kesalahan yang kami lakukan oleh sebab miskinnya hati kami dan niat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal Tuhan telah begitu baiknya dengan melimpahkan kemurahan-Nya kepada kami. Tetapi apa balas kami? Kami menjadi penikmat berkat-Mu, seolah berkat itu sepenuhnya menjadi hak kami. Kami melupakan tanggung jawab yang melekat atas anugerah itu, yakni untuk membagikannya kepada mereka, manusia yang dicinta Tuhan juga. Ya Tuhan, ampunilah kami, sebagai anak yang beranjak dewasa, kami telah menyimpang jalan, masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, hingga merusak kekudusan hati dan mengotori keramahan dan kemurahan-Mu dengan keegoisan kami. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami, ya Allah. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mencerminkan kehadiran-Mu dalam kehidupan ini, sehingga kami terus belajar saling menghargai dan mengampuni di antara kami. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Tuhan setia dan penuh kasih, sehingga sekalipun kita dalam keberdosaan kita, Ia memberikan berita anugerah sebagai penuntun dalam menjalani hidup baru. Berita anugerah dari Tuhan dinyatakan dalam surat Roma pasalnya yang kelima ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita akan berita anugerah dari Allah yang telah kita terima dengan saling bersalaman dan mengucapkan salam damai. Kita nyanyikan segala puji syukur. Selamat
serta para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur di hari yang berbahagia ini kami boleh tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa kami rasakan. Kami bersyukur kalau kami boleh melihat hari-hari kami merasakan Tuhan sangat dekat dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar setiap kami untuk menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat 1 hingga 10. Tema untuk khotbah pada pagi hari ini adalah diberkati untuk memberkati. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu serta para siswa bisa membuka Alkitab masing-masing dan menyimaknya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala ganteng, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu serta para siswa yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih serta para siswa, hari ini adalah hari yang berbahagia untuk PPPK Petra, untuk kita semua. 69 tahun
itu bukan usia yang pendek, itu usia yang sangat panjang dari sebuah proses kehidupan. Dulu ketika saya masih remaja, saya ini pernah remaja. Dulu saya pernah remaja, saya dulu koleksi komik, suka koleksi komik. Dulu saya suka koleksi komik yang pengarangnya itu Hans Christian Andersen. Mungkin yang seusia saya tahu, kalau yang muda-muda ini mungkin nggak ngerti. Kalau seusia saya tahu apa itu komik Hans Christian Andersen. Komik itu selalu bercerita tentang sebuah kerajaan, gitu ya, sebuah kerajaan. Nanti mesti ada putri yang diculik, nggak tahu oleh penyihir atau oleh naga. Kemudian ada pangeran yang menyelamatkan. Dan pangeran itu pangeran yang baik, mesti pangeran yang bungsu. Itu zaman dulu. Ceritanya mesti gitu. Cerita yang kebetulan. Saya punya banyak komik itu dan ceritanya hampir mirip, hampir sama. Sebuah cerita kebetulan yang endingnya itu bahagia, selalu happy ending. Yang jahat kalah, putrinya nikah dengan pangeran yang baik, hidup sukacita, jadi selalu happy ending. Nah, kalau kita membaca perikop ini, ya, kita sudah pernah mendengarkan perikop ini ketika kita bersekolah minggu. Sekarang kita membaca lagi perikop ini saat ini. Kalau kita membaca sepintas, ini juga seperti cerita yang datar-datar saja. Ini cerita yang kalau dilihat, wah kebetulan ya, di bayi itu selamatkan lewat sungai, kebetulan ya ketemu, kemudian kakaknya minta supaya ini dicarikan lah yang menyusui, tapi oh ya, jadi seolah-olah kebetulan dan kebetulan. Tapi Bapak Ibu serta para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca perikop sebelumnya dari Keluaran pasal 1 di ayat yang ke-22, saya bacakan. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai ini. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Sesungguhnya kelahiran anak ini, bayi ini lahir dalam situasi yang menakutkan, dalam situasi penuh ancaman. Ancaman yang seperti apa? Barangkali menoleh sebentar ke belakang. Yusuf ketika menjadi pembesar di Mesir, ketika dia menjadi pembesar di Mesir, saudara-saudaranya tinggal semua di situ. Sampai kemudian beranak cucu, semua suku di situ, sehingga mereka tinggal di satu tempat yang namanya Gosen. Menjadi banyak sekali jumlah bangsa Israel di situ. Nah, orang Mesir pada suatu ketika diperintah oleh raja yang tidak mengenal Yusuf, sehingga mereka kemudian melihat bahwa bangsa Israel yang sedemikian banyak ini menjadi ancaman, sehingga mereka mulai membuat aturan-aturan untuk menekan, untuk istilahnya membinasakan. Tetapi semakin ditekan, bangsa Israel semakin bertambah, sehingga sampai pada satu titik tertentu bangsa Mesir kewalahan, rajanya membuat aturan semua bayi yang laki-laki Mesir yang lain tenggelamkan. Nah, Bapak Ibu serta para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Musa lahir dalam situasi yang penuh ketakutan, dalam situasi yang penuh ancaman. Tetapi kalau kita membaca di perikop ini, ada proses yang luar biasa. Ketika seolah-olah, artinya semua berjalan dengan enak, semua berjalan dengan baik. Dibuatkan tempat peti untuk membawa dia. Ditemukan dengan putri Fir'aun, diizinkan untuk mendapatkan inang ibunya sendiri, dibesarkan menjadi
anaknya Mas Putri dan kembalikan hidupnya diberkati. Tetapi apakah kita tahu bahwa di balik itu semua, di balik peristiwa itu semua ada iman. Ada iman yang membuat proses itu betul-betul menjadi sesuatu yang mempunyai makna dalam kehidupan Musa. Bapak Ibu yang terkasih serta para siswa, pasal 2 ayat 1 dimulai dengan kalimat yang menarik. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Orang tua Musa tidak dikenalkan dengan siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Disebutkan di situ keluarga Lewi, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah suku, salah satu suku di Israel yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Mereka punya hubungan yang erat dengan para imam. Mereka punya pengalaman yang luar biasa dengan ibadah. Mereka punya pengalaman mengalami mujizat Tuhan. Mereka melihat bagaimana Allah menolong bangsa Israel. Orang tua Musa disebutkan laki-laki Lewi menikah dengan perempuan Lewi. Itu berbicara tentang apa? Seorang pelayan Tuhan menikah dengan seorang pelayan Tuhan yang lain. Bapak Ibu yang serta para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua Musa adalah pelayan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan, sehingga ketika mereka diperhadapkan pada masa-masa sulit, masa yang menakutkan, mereka tetap berpegang bahwa Tuhan pernah menolong dia. Pasti Tuhan akan menolong yang berikutnya. Kalau kita berpikir dengan rasio kita, ya, kita berpikir dengan rasio kita. Bayi itu, Musa ketika masih bayi 3 bulan dibawa dibawa lewat sungai itu, dialirkan lewat sungai supaya dia terbawa sungai. Pilihannya kira-kira apa? Pilihannya kira-kira apa? Hidup mati atau mati-mati? Orang tuanya saja tidak berani, setelah 3 bulan tidak berani menyembunyikan. Itu kalau ditemu oleh orang Israel, orang Ibrani, kira-kira ada yang berani memelihara enggak? Enggak berani. Kalau ketemu orang Mesir, ya mesti dibunuh. Jadi sebetulnya tidak ada pilihan yang baik untuk Musa. Tidak ada pilihan, siapa tahu ditemukan orang supaya tidak. Tetapi kepercayaan orang tuanya, karena mereka mengalami Tuhan, mereka lakukan itu dan menyuruh kakaknya untuk melihat apa yang terjadi. Jadi kalau bayi itu ditemukan oleh putri Mesir, putri Fir'aun, kemudian timbul belas kasihnya, itu karena iman orang tuanya. Karena orang tuanya yakin pertolongan Tuhan itu ada, sehingga bayi itu Musa diberkati Tuhan, diselamatkan dan mendapat pertolongan. Itu sesuatu yang menjadikan luar biasa. Itu bukan sesuatu yang berjalan seperti seolah-olah kebetulan. Semua diatur. Karena apa? Karena ada iman. Bapak Ibu yang terkasih serta para siswa, Musa diselamatkan, diberkati, dan diharapkan kehidupannya memberkati. Dan memang Musa dipersiapkan untuk sebuah proyek besar dari Tuhan untuk memberkati, menjadi berkat bagi bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita melihat
kehidupan kita. Itu 69 tahun Petra ini sudah merasakan berkat yang luar biasa. Sampai sekarang diberkati, pertanyaan, diberkati Petra ini, diberkati. Dalam masa perjalanan waktu 69 tahun ini prosesnya luar biasa untuk menjadi Petra yang seperti sekarang ini diberkati. Pertanyaannya adalah di dalam masa sulit seperti ini, Bapak Ibu serta para siswa, masa sulit yang sekarang dialami bangsa kita, dialami oleh hampir seluruh negara di belahan dunia ini bukan sesuatu yang sepele. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan pulih, tidak pernah tahu. Kita berdoa terus dan seolah-olah belum ada jawaban. Kita tidak pernah tahu kapan. Tetapi pertanyaannya, apakah Petra tetap diberkati di masa-masa sulit seperti ini? Apakah kita para guru, para siswa tetap diberkati Tuhan? Pertanyaannya adalah seberapa iman kita? Barangkali saat ini adalah masa-masa yang sulit bagi semua. Tetapi biarlah PPPK Petra tetap diisi oleh orang-orang yang tahu betul siapa dirinya, bahwa kita semua adalah pelayan Tuhan. Kita semua bekerja untuk melayani Tuhan, mendidik anak-anak kita. Orang tua Musa tidak pernah disebutkan siapa namanya, disebutkan eksistensinya. Nah kita, barangkali kita tidak harus disebutkan siapa kita, tetapi biarlah orang bisa melihat bahwa PPPK Petra, bahwa SMA Petra 4 ini dipenuhi oleh orang-orang yang betul-betul rindu melayani Tuhan. Sehingga iman kita, karena kita telah dan selalu mengalami Tuhan, itu menjadikan kita semua diberkati. Pendidikan di PPPK Petra tetap diberkati. SMA Kristen Petra 4 dengan segala keberadaan dan pergumulannya tetap diberkati Tuhan. Iman kita yang mampu melihat bahwa Tuhan pernah menolong kita, saat ini pun dalam kesulitan ini Tuhan tetap menolong kita. Pertanyaan berikutnya, setelah kita diberkati, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga para siswa yang dikasihi Tuhan, pandemi ini menjadikan kita semua takut, kita semua khawatir. Khawatir apa? Tertular. Karena memang berita-berita di luar sangat menakutkan untuk masalah ini. Dan ini memang betul-betul serius. Tetapi ketakutan itu memang dibutuhkan, ya. Memang perlu kita itu kadang takut supaya kita ini berhati-hati. Tetapi ketakutan yang terlalu itu melumpuhkan kita. Kita menjadi orang-orang yang apatis. Saya berbicara dengan salah satu temanku, ya. Kapan dalam kita ini bisa beribadah? Tidak tahu. Nanti kira-kira ketika kita ketemu lagi beribadah di gereja, itu gereja kaget enggak ya? Kaget apa Pak Des? Gereja kaget kalau kita ini ternyata tiba-tiba jadi orang yang apatis. Kita tidak mau lagi nolong orang karena terbiasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 minggu yang lalu teman persekutuan doa saya meninggal. Dia dulu lama satu pelayanan dengan saya, pindah ke Salatiga karena anaknya kuliah di sana. Saya di WA saya dikirim fotonya, dia meninggal karena kanker. Dimakamkan
di Dentapale Sidoarjo dari Salatiga. Saya kabari semua teman saya kirim fotonya. Jawabannya mengejutkan. Terima kasih Pak atas infonya. Terima kasih Pak atas infonya. Tidak ada satupun teman sekutuan doanya itu mengatakan, Pak mau layak jam berapa? Tidak ada. Saya tanya sama, tidak ada yang melayat. Maaf Pak, tidak berani. Maaf Pak, tidak berani. Ketakutan yang berlebih itu melumpuhkan. Itu membuat kita jadi orang apatis. Lama-lama kasih itu menjadi dingin. Nah, kita ini sudah diberkati. Hidup kita ini hidup yang merasakan dan mengalami Tuhan. Masa sih ketika kita melakukan hal yang baik, Tuhan tidak melindungi kita? Negara kita ini sedang dalam masalah besar. Ada banyak perusahaan yang tutup, ada banyak orang yang tidak bisa bekerja. Ada orang yang biasanya kerjanya mandiri sekarang harus menutup pekerjaannya. Para pengemudi Gojek yang sekarang bingungan karena pendapatannya turun. Siapa yang mau menolong mereka? Kalau bukan belajar dari Musa yang diselamatkan, diberkati karena iman orang tua. Kita keluarga besar SMA Petra 4, mari kita menjadi berkat dari orang lain untuk orang lain. Saat ini kita punya program peduli untuk peduli di tengah pandemi. Mari kita lakukan program itu. Barangkali ada yang khawatir, mari belajar. Memberkati itu tidak harus khawatir, karena Tuhan itu pasti melindungi kita. Ada protokol kesehatan yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau memberi takut ketularan, ya jangan dekat, kita berikan. Kita pesan ojek online, makanannya kita berikan langsung, Pak ambil untuk Bapak. Itu salah satu. Kita tetap menjadi berkat dalam situasi apapun, karena kita telah terlebih dahulu diberkati untuk memberkati. Rencana Tuhan yang besar untuk keselamatan umat manusia dimulai dari sebuah keluarga Abraham, yang berikutnya dari sebuah bangsa Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan untuk orang-orang yang kita berkati, untuk mereka yang menerima uluran tangan kita. Tetapi yakinlah bahwa itu tidak akan pernah sia-sia, dan percayalah penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Amin. Kita masuk dalam saat ini. Bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan berkat Tuhan. Kami merasakan bahwa kehidupan kami bukan kehidupan yang kebetulan, tetapi karena Tuhan punya rencana yang indah untuk kami. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kami selalu di dalam perkenan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan
yang menguatkan setiap kami, yang mengingatkan setiap kami untuk tetap menjadi berkat. Karena saat ini Tuhan, situasi yang terjadi di bangsa kami adalah situasi yang benar-benar membuat kami semua bersedih. Ketika kami merasakan bahwa ada banyak beban di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, terutama karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi berkat-Mu. Pakai setiap kami, para guru, para siswa Petra, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi kota kami. Di saat kami bersyukur karena PPPK Petra boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-69 Tuhan. Di tengah situasi ini kami bersyukur karena kami boleh tetap berdoa untuk PPPK Petra. Ini lembaga milik Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat Tuhan untuk Dewan Pengurus, untuk semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan di PPPK Petra, sehingga setiap hal yang diputuskan boleh menjadi keputusan yang baik untuk lembaga ini, untuk para siswa, untuk semua guru dan karyawannya, dan terlebih-lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai PPPK Petra ini untuk menjadi berkat bagi kota ini, bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami yang terus berjuang untuk memerangi pandemi yang terjadi sampai saat ini. Tuhan, berikan hikmat-Mu sehingga setiap keputusan yang diambil boleh membawa hal baik untuk kami semua. Ajar setiap kami untuk menjadi warga negara yang taat, yang mampu untuk melakukan setiap hal untuk kebaikan kami bersama. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk kesembuhan kami, untuk pemulihan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua siswa, semua orang tua siswa di PPPK Petra, terkhusus di SMA Kristen Petra 4. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Dalam kondisi seperti ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan untuk tetap bersyukur, dan Tuhan memberikan jalan keluar sehingga setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan boleh menghasilkan berkat untuk keluarga mereka. Kami percaya campur tangan Tuhan adalah campur tangan dari tangan yang luar biasa, tangan yang mampu memberkati, tangan yang mampu memulihkan, dan tangan yang senantiasa menuntun kami, menjauhkan kami dari segala bahaya. Kami percaya berkat Tuhan turun atas keluarga demi keluarga dari para siswa. Kami para guru, karyawan yang bekerja melayani Tuhan di lembaga pendidikan ini, satukan hati kami untuk mampu melihat rencana Tuhan bagi kami semua. Rencana yang baik untuk masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mohon pengampunan akan setiap dosa dan kesalahan kami, karena sering pikiran kami, ucapan kami, dan perilaku kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan mengutus kita kepada dunia. Kami siap menerima pengutusan-Mu Tuhan. Kini pergilah dan menjadi berkat bagi dunia. Beritakan kabar cinta dari Sang Empunya kehidupan. Mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dari
Salam sejahtera. Sebagai alumni, saya turut bersyukur bahwa Petra terus berkarya hingga usia yang ke-69 tahun. Saya menghayati PPPK Petra terus menjalankan kehendak Tuhan agar setiap generasi mendidik generasi berikutnya dalam sikap taat dan hormat, respek kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri terus-menerus memberkati karya generatif yang sedang dikerjakan ini dengan rahmat-Nya yang begitu besar, sebagaimana yang dipersaksikan oleh Maria Ibu Yesus dalam Lukas 1 ayat 50, bahwa rahmat Tuhan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Di tengah pandemi global ini, saya yakin pula bahwa saat ini juga kasih dan rahmat Tuhan tetap beserta dengan PPPK Petra. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan terus memelihara kerinduan di dalam diri seluruh keluarga besar PPPK Petra sebagai pengurus, guru, karyawan, siswa, bahkan orang tua siswa untuk terus memiliki kerinduan mewariskan ilmu dan teladan nilai-nilai hidup kepada generasi-generasi penerus. Karena dengan terpeliharanya kerinduan itu, maka saya yakin akan lahir kreativitas-kreativitas yang melampaui pandemi yang sedang membatasi setiap kita hari ini. Akhir kata, selamat ulang tahun ke-69 PPPK Petra. Teruslah berkarya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu anggota keluarga besar PPPK Petra, ulang tahun ke-69 merupakan tonggak sejarah yang begitu luar biasa, the amazing milestone of PPPK Petra. Pada kesempatan yang indah ini, walaupun dalam pandemi COVID-19, kita patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa yang telah menyertai dan memberkati sehingga Petra bisa menjadi seperti hari ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh keluarga besar PPPK Petra yang telah bekerja keras sehingga kita bisa ada seperti hari ini. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja sama. Bapak Ibu, tanpa penyertaan Tuhan dan kerjasama yang baik di antara kita, segala usaha manusia akan sia-sia. Karena itu, saya menghimbau di masa mendatang agar kita bekerja sama yang lebih baik, sehingga usaha mendidik putra-putri harapan bangsa menjadi hasilnya jauh lebih indah. Soli Deo Gloria. Selamat ulang tahun PPK Petra ke-69. Dengan bertambah usia, banyak menghasilkan generasi digital yang mengasihi Tuhan dan sesama. Untuk ini, pengurus eksekutif, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dipanggil untuk memberi teladan bagi para peserta didik saat ini di masa yang akan datang. Untuk itu kami landasi dengan firman Tuhan, Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai PPK Petra selama 69 tahun ini, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang mendorong PPK Petra menggunakan teknologi e-learning dan kreatif. Kiranya Tuhan Yesus menyertai PPK Petra terus menjadi alat untuk mendidik siswa-siswi yang memuliakan nama Tuhan seumur hidupnya.
Ulang tahun yang ke-69 kali ini kita peringati dalam suasana yang penuh keprihatinan. Namun justru dengan itu, kita akan semakin menghayati berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan bagi PPPK Petra. Tahun depan merupakan tahun yang penuh tantangan dan disrupsi. Mari kita menyambut ulang tahun yang ke-70 dengan melakukan perencanaan strategis supaya kita dapat berbagi berkat dan berkarya semakin nyata bagi kemuliaan Tuhan. Dirgahayu PPPK Petra. Waktu berjalan begitu cepat dan PPPK Petra sekarang tidak terasa sudah berusia 69 tahun. Pada awal mulanya dulu, pada tahun 1951, PPPK Petra pada waktu membuka sekolah pertamanya hanya mempunyai 2 buah sekolah, yaitu 1 SMP dan 1 SMA. Dan sekarang sudah berkembang dan luar biasa banyaknya menjadi 34 sekolah dari jenjang KB sampai SMA dan SMK yang tersebar di seluruh kota Surabaya dan Sidoarjo. Masyarakat pun sudah menikmati manfaatnya dari sekolah PPPK Petra ini. Demikian pula para alumnusnya yang berpuluh-puluh ribu sudah tersebar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini ibaratnya seperti biji sesawi yang kecil sekarang sudah menjadi satu pohon yang besar di mana burung-burung dapat berteduh. Pada ulang tahun ke-69 yang jatuh pada tanggal 22 April 2020 ini, meskipun Indonesia dan dunia tidak terduga-duga terpapar pandemi COVID-19 ini yang sangat mengerikan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga Petra pada tahun-tahun yang akan datang akan lebih maju, lebih berkembang, dan Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Kalau sampai saat ini Tuhan melindungi dan memberkati PPPK Petra, saya percaya untuk masa-masa mendatang Tuhan juga tetap akan melindungi dan memberkati PPPK Petra. Selamat ulang tahun PPPK Petra. Tuhan memberkati. Ulang tahun yang ke-69 untuk PPPK Petra. Selamat untuk segenap pengurus, para guru dan karyawan yang telah bekerja keras, untuk segenap siswa dan orang tua yang selalu mendukung PPK Petra. Perjalanan PPK Petra hingga hari ini merupakan suatu bukti kasih dan pernyataan Tuhan yang tak pernah berhenti untuk PPK Petra. Teruslah berkarya agar melalui PPK Petra nama Tuhan dimuliakan di bumi Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah sukacita kami merayakan ulang tahun ke-69 PPPK Petra, terusik hati kami melihat berbagai cobaan yang menerpa bangsa ini. Satu persoalan berat nang menghimpit belum usai. Kini bangsa ini kembali diterpa ujian berat lainnya yang mengantar kita pada krisis multidimensi dan menyisakan duka. Bukan saatnya kita berpangku tangan, bersama kita berjuang melalui apa yang bisa kita berikan bagi bangsa ini dan terus mendoakannya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
diberkati Tuhan 69 tahun lamanya. Dengan sebuah tanggung jawab mulia, mendidik anak-anak Indonesia. Selama ini juga PPPK Petra menjadi bagian Indonesia. Jika kini Ibu Pertiwi berduka, maka dukamu menjadi duka kami PPPK Petra. Pesan saya terhadap Petra, selain ilmu yang kita dapat, saya juga banyak belajar bagaimana kita berhadapan dengan beragam orang yang berasal dari berbagai daerah. Saya berharap Petra terus jaya dan terus berhasil mencetak lulusan-lulusan yang terpercaya kualitasnya. Saat ini anak-anak kami, Jason Andri Cahyo dan Scarlett Karita Cahyo juga sedang menempuh pendidikan di SD Kristen Petra 13. Dan kami akan terus melanjutkan studi anak-anak kami di Petra. Karena kami percaya bahwa Petra bukan hanya sekedar sekolah yang mengajarkan teori, namun mengajarkan mengenai ibadah, mengajarkan mengenai kasih dan kehidupan. Belajar dan berjuang untuk negara dengan dasar iman, persembahkan Tuhan, Petra hidup dan jaya. Saya bangga menjadi siswa PPPK Petra. Selamat ulang tahun yang ke-69. Tetap jaya dan menjadi berkat. Selama bersekolah di bawah naungan PPPK Petra, saya merasakan banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan, seperti pengetahuan yang didalami, iman dan karakter yang dihidupi, dan saya juga berkesempatan untuk mengembangkan bakat dan talenta yang saya miliki. Selamat ulang tahun untuk PPPK Petra yang ke-69. Semoga makin sukses, jaya, serta semakin berkiprah dan berkontribusi positif untuk pembentukan karakter anak bangsa. Kami menyadari bahwa berkat Tuhan bagi kami itu sangat cukup, bahkan berlebih. Oleh karena itu, kami bersehati mau membagikan berkat-Nya. Melalui perhatian kami, cinta kami, dan keberpihakan kami untuk masa depan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Petra. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Panjang umurnya, besar karyanya, tetap setia pada panggilannya, tetap setia pada misinya. Selamat ulang tahun ke-69 PPPK Petra. Tuhan memberkati.